Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Perkenalkan, nama saya Delvi Eka Arianti. Saya berasal dari kelas 1A dengan NIM 2130105013. Akan menampilkan video uji larutan elektrolit dan non-elektrolit. Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu apa sih itu larutan. Larutan adalah campuran homogen antara dua zat yang bisa saling melarutkan. Oke, bisa saling melarutkan. Dan komponen penyusunnya tidak bisa dibedakan lagi secara fisik. Komponen penyusun dari larutan itu ada dua, yaitu pelarut dan zat terlarut. Pelarut yaitu komponen yang dia lebih banyak berada dalam larutan tersebut. Sedangkan zat terlarut adalah komponen yang komposisinya lebih sedikit di dalam larutan tersebut. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan terbagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama ya, yaitu tentang larutan elektrolit. Larutan elektrolit itu apa sih? Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Dapat menghantarkan arus listrik. Dalam larutan elektrolit, molekul-molekul tersebut terionisasi menjadi ion-ion. Ion-ion tersebut adalah ion negatif dan ion positif. Ion positif disebut dengan kation dan ion negatif disebut dengan anion. Nanti ion-ion inilah yang dapat menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit terbagi lagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Yuk kita bahas sama-sama lagi. Baiklah, kita akan bahas tentang larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang molekul-molekulnya terionisasi secara sempurna. Oleh karena banyaknya penghantar yang dihasilkan, maka daya hantar yang dihasilkan akan lebih baik. Ciri-ciri dari larutan elektrolit kuat yang pertama yaitu terionisasi secara sempurna. Yang kedua, dapat menghantarkan listrik dengan baik. Yang ketiga, derajat ionisasinya sama dengan 1. Yang keempat, jika diuji dengan uji larutan elektrolit, maka larutan ini akan menghasilkan nyala lampu yang terang dan pada katodanya terdapat banyak-banyak gelembung gas. Yang kelima adalah contoh dari larutan ini yaitu pada asam kuat, basa kuat, dan garam. Berikut adalah beberapa contoh dari larutan elektrolit kuat. Baiklah, setelah larutan elektrolit kuat, kita akan membahas tentang larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah ini adalah larutan yang molekul ionnya tidak dapat terionisasi secara sempurna atau terionisasi sebagian, sehingga ion-ion yang dihasilkan tidak dapat menghantarkan arus listrik secara baik. Ciri-cirinya, yang pertama, terionisasi sebagian. Yang kedua, daya hantar yang dihasilkan adalah lemah atau kurang baik. Yang ketiga, derajat ionisasinya terletak antara lebih besar dari 0 dan kecil dari 1. Yang keempat, jika diuji dengan uji larutan elektrolit, maka larutan ini akan menunjukkan nyala lampu yang redup dan pada katodanya terdapat sedikit gelembung gas. Yang kelima, larutan ini biasanya terdapat pada asam lemah dan basa lemah. Berikut adalah contoh dari larutan elektrolit lemah. Baiklah, pembahasan yang terakhir yaitu tentang larutan non-elektrolit.
Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Larutan ini merupakan zat-zat terlarut dalam air, tetapi ion-ionnya tidak terurai atau tidak terionisasi. Ciri-cirinya adalah yang pertama, tidak bisa terionisasi, yang kedua, tidak dapat menghantarkan arus listrik, yang ketiga, derajat ionisasinya sama dengan 0, yang keempat adalah jika kita uji dengan larutan elektrolit, maka tidak dapat menunjukkan reaksi apapun, yaitu ditunjukkan dengan lampu yang tidak menyala dan pada katoda tidak terdapat gelembung gas. Berikut adalah contoh dari larutan non-elektrolit. Baiklah, sekian penjelasan singkat dari saya. Kita langsung saja masuk kepada uji larutan elektrolit dan non-elektrolit. Selamat menyaksikan! Baiklah, untuk uji coba yang pertama saya menggunakan air garam. Nyala lampu yang dihasilkan adalah terang. Jika telah selesai menggunakan alat uji, jangan lupa katodanya dicuci terlebih dahulu dengan air. Dan jangan lupa katodanya dilap dengan tisu atau kain lap. Baiklah, selanjutnya kita menggunakan larutan air gula. Terlihat bahwa tidak ada gelembung gas dan lampu tidak menyala. Selanjutnya adalah larutan C1000. Di sini terlihat bahwa C1000 mengeluarkan gas tapi hanya sedikit dan lampu tidak menyala. Selanjutnya adalah menggunakan air sumur. Di sini terlihat bahwa katoda tidak menimbulkan gelembung-gelembung gas dan lampu juga tidak menyala. Baiklah, selanjutnya adalah menggunakan cuka. Di sini terlihat cuka mengeluarkan gas pada katodanya, tetapi lampu tidak menyala. Baiklah, selanjutnya adalah uji coba menggunakan air sabun. Di sini terlihat bahwa katoda mengeluarkan sedikit gas dan lampu tidak menyala. Baiklah, uji coba selanjutnya adalah menggunakan deterjen. Di sini terlihat bahwa katoda tidak mengeluarkan gas dan lampu tidak menyala. Uji selanjutnya yaitu menggunakan air teh.
Di sini dapat kita lihat bahwa pada katoda tidak terdapat gelembung gas dan lampu tidak menyala. Kelas selanjutnya adalah air kapur. Di sini juga terlihat bahwa katoda tidak timbul gas pada katoda dan lampu juga tidak menyala. Baiklah, uji larutan yang terakhir yaitu menggunakan larutan kopi. Di sini terlihat bahwa pada katoda tidak terdapat gas dan lampu tidak menyala.